Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dari Politeknik Negeri Jakarta. Saya Abdul Syukur. Posisi saya saat ini, alhamdulillah saya dipercaya, sementara dipercaya untuk manajer news production di iNews Media Group. Tugas saya tentu di iNews TV. Jadi saya menangani produksi berita TV itu di bawah tanggung jawab saya. Secara umum ya, itu media-media kita sudah menggunakan EYD PUB 2022 ya, tadi yang Anda sebutkan itu. Kalau saya melihat sebagai pembaca ya, saya sebagai pembaca dulu, secara umum saya perhatikan sudah menggunakan itu, sudah selalu mengikuti perkembangan bahasa dari EYD yang tahun berapa kemudian sampai EYD yang terbaru, itu kan selalu diperhatikan. Dan biasanya kita juga di jurnalistik selalu mengikuti perkembangan itu. Contohnya kata sholat itu kan dulu pakai SHALAT itu kan, kemudian di EYD yang 2022 ya kalau salah itu kan haknya dihilangin jadi salat, itu kita langsung menggunakan itu. Jadi secara umum semua media sudah melakukan itu gitu kan. Tapi ada juga sih yang saya amatan saya aja, bukan sebagai ahli bahasa ya, amatan saya. Masih ada sih beberapa media yang masih menuliskan ejaan lama, kemudian masih ada juga yang tidak disiplin dalam menuliskan huruf besar, huruf kecil untuk sebuah nama atau kalimat-kalimat yang masih besar mana, yang kecil mana. Tapi secara umum media-media massa baik cetak, online cetak kan udah jarang ya, online maupun televisi itu sudah menggunakan ejaan yang disempurnakan dan menyesuaikan dengan kaidah-kaidah penulisan yang sudah berlaku, yang diberlakukan seperti itu. Saya pikir ketika ada statement mengorbankan kualitas penulisan, saya pikir tidak juga seperti itu ya. Kami di iNews itu tetap menjaga kualitas meskipun kita beradu cepat dengan media-media lain, terutama medsos, karena yang kita tampilkan adalah bahasa yang enak dibaca dan enak didengar ketika orang membacakan itu. Aturan sangat ketat kalau kami di TV itu untuk membuat sebuah judul, kami harus berpikir keras karena di TV ada karakter generator itu maksimal kami itu memakai judul 6 kata. Lebih dari itu tulisannya kan kecil-kecil di layar tuh. Nah, bagaimana 6 kata itu menjadi sebuah judul yang proper, yang langsung strike, langsung orang bisa memahaminya dengan baik dan benar tanpa menafsirkan ulang. Itu kalau dikatakan media bekerja mengabaikan kualitas, saya pikir tidak juga. Kalau media lain saya nggak tahu, tapi kalau dia tidak begitu, tetap disiplin menjaga kualitas bahasa judul, sebab salah judul bisa salah persepsi, bisa imbasnya kemana-mana gitu kan. Orang memahami itu salah keliru, kita juga akan jadi kita tetap menggunakan EYD, disiplin dalam menggunakan kata, dan kita juga harus menghindari typo. Typo kan bisa berakibat fatal kalau salah gitu kan, kalau salah nulis. Itu menurut saya. Ya, itu juga jadi perhatian kita menurut saya. Clickbait itu kan tujuan biar orang membuka itu kan, kalau itu kan mungkin di media-media online itu kan itu judul-judul clickbait supaya kita membuka dan membaca gitu kan. Kalau di TV judul itu harus sesimpel mungkin tapi tetap menarik. Kalau dikatakan clickbait ya kita nggak mengejar itu sehingga harus mengejar clickbait juga. Tapi kalau ada judul yang kuat dan itu menarik perhatian orang itu kan ya kita akan buat. Tapi kita tetap mengedepankan kualitas dan tidak memprovokasi atau tidak membuat orang ya judulnya doang bagus isinya enggak, seperti itu. Saya kan di TV, kalau di TV tetap kita balik lagi ke tadi, kita menggunakan bahasa yang lugas, singkat, padat, jelas. Kalau SEO itu urusannya di media sosial dan digital. Tapi intinya begini, kalau kembali ke TV tetap kita
eh, TV itu kalau sudah kan ada juga potongan-potongan tayang kita tuh ditaruh di platform-platform kita punya, di YouTube, di Instagram, di TikTok, gitu kan, di X gitu kan. Nah, judul-judul yang dibuat nanti, caption-caption dibuat akan dibuat oleh teman-teman media sosial. Mereka yang akan memikirkan bagaimana SEO itu bisa efektif dengan judul-judul itu. Ada beberapa pertimbangan, misalnya judul itu harus mudah diingat dan mudah dicari ketika orang melakukan search engine itu kan. Judul itu ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan gitu kan. Kalau tugas kita di layar itu menjaga judul seperti itu, nanti teman-teman medsos akan mencuplik, membuat VOD itu ditaruh di medsos dan mereka akan membuat, dan tentu aja SEO menjadi perhatian juga gitu. SEO menjadi perhatian, tapi kita juga tetap lagi-lagi berpatokan pada kaidah bahasa, dan tentu aja dalam proses itu kita juga berpaku pada kaidah kode etik jurnalistik. Kalau media-media lain yang non pers itu kan ya mungkin mereka bebas karena mereka tidak terikat dengan kode etik jurnalistik. Kalau kita dalam membuat judul segala macam itu kan kita berpatokan pada KUHD TV itu diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia gitu kan, bahwa pengawasan undang-undang pers. Kita bekerja di bawah pengawasan, jadi kita tidak bisa sembarangan dan tidak bisa sembarang membuat judul. Kalaupun bikin judul yang biar bisa engagement-nya tinggi, kita harus tetap berpatokan pada kaidah tadi, bukan sembarang. Karena kita kan gini, alur naskah ya. Pertama itu tim liputan tuh reporter dan kameramen. Nah, selesai liputan, si reporter ini membuat naskah. Namun naskah reporter TV itu berbeda dengan naskah reporter media online. Naskah reporter TV ya, si reporter TV ini harus memperhatikan betul pertama visual apa yang ingin ditayangkan, maka itu dulu yang menjadi fokus utama, itu dulu yang dinarasikan. Contoh yang kayak bencana Sumatera, di Aceh dan Sumatera Barat dan Sumatera Utara itu kan, itu banyak visual kuat. Jadi bagaimana si reporter menarasikan sebuah visual itu menjadi berita yang enak ditonton, enak didengar, dan tentu saja informatif buat pemirsa. Jadi alur penulisan naskahnya seperti itu. Pertama, dia membuat judul berita. Judul berita itu harus menggambarkan seluruh isi berita, kepala berita. Ini teman-teman belajar tentang lead, body berita, dan penutup gitu kan. Belajar atau di jurnalistik. Yang harus pertama diperhatikan adalah lead itu harus menggambarkan secara umum apa yang akan diberitakan. Kemudian akan dijabarkan lagi di body berita, ABC-nya segala macam, baru penutup. Kalau di TV, visual yang kita tampilkan harus kita jelaskan. Di naskah ini melengkapi visual. Jangan naskah kemana, visual kemana. Misalnya bicara banjir, tapi naskahnya posko pengungsian. Maka ketika kita menulis naskah seperti itu, visual harus banjir bandang, bukan posko pengungsian. Jadi itu apa yang ingin disampaikan reporter ke pemirsa, dia harus menyesuaikan dengan visual yang dia dapat di lapangan. Itu alur penulisan. Itu pertama, kaidah pertama dalam menulis naskah. Kedua, naskah reporter itu harus singkat, padat, jelas, ya kan, tidak bias, apalagi ya, tidak menimbulkan interpretasi lain, gitu. Juga tidak memasukkan opini pribadi ya, itu nggak boleh. Jadi harus benar-benar aktualitas gitu kan, informatif gitu kan, tidak keterbaruan lah semuanya itu. Nah, itu harus diperhatikan. Seringkali saya sebagai ketika menjadi produser ya, memang sering menemukan naskah yang tidak sesuai dengan alur yang itu. Kalau menemukan itu, kita edit, kita lihat kembali gambaran, kita edit, naskahnya kita sesuaikan. Informasinya juga kita konfirmasi lagi. Ketika kita mendapatkan informasi dari lapangan, kita nggak plek-plek lah bahasa gampangnya itu. Tanpa kita edit itu nggak boleh. Diedit dulu, tata bahasanya dirapikan lagi, yang mana harus kita dahulukan dan mana kita taruh di informasi mana yang kita taruh di belakang. Yang lead pasti di depan.
kadang-kadang teman-teman reporter suka terbalik-balik gitu kan, suka menulis naskah, dan itu terutama reporter-reporter baru ya, dalam menulis naskah sering melakukan kesalahan itu. Nah, itu kita koreksi sambil kita latih, kita didik supaya mereka menulis naskah dengan baik dan benar. 1,5 menit lah untuk naskah berita TV. Nggak perlu menulis panjang-panjang, tapi singkat, padat, jelas, dan lengkap. Nah, itu bagaimana merumuskan sebuah kalimat yang simple tetapi langsung strike gitu kan. Itulah yang berlaku di jurnalistik televisi gitu. Saya pribadi ya, sebenarnya bahasa-bahasa itu ya boleh juga kita gunakan untuk sekali-sekali, tapi jangan sering-sering gitu kan. Tadi kita jarang pakai secara praktik, kita nggak pernah memakai itu gitu kan. Pertama, untuk apa tujuan kita menggunakan bahasa-bahasa gaul. Kalau teman-teman bisa kasih contoh ke saya di iNews yang menggunakan itu, boleh, yang bisa saya jawab. Tapi saya di TV itu rasanya tidak pernah menggunakan kata-kata gaul seperti itu. Karena penonton kita itu bukan cuma anak-anak Gen Z ya, bukan cuma anak gaul, tapi orang tua, anak-anak, muda, itu penonton kita sangat plural. Kalau bahasa-bahasa gaul itu biasanya bahasa-bahasa yang berkembang di medsos, dan Gen Z itu kan, anak-anak muda itu kan dia lebih memilih menonton medsos ketimbang menonton TV. Karena riset di kita itu, penonton TV berita itu umurnya 50 plus kebanyakan. Umur 30 sampai 40 itu sekian persen. 50 plus itu mendominasi pemirsa televisi berita. Ini risetnya. Terus kemana Gen Z? Mereka lebih memilih platform media sosial ya, YouTube, terus TikTok, Instagram, X. Nah, mungkin untuk meningkatkan engagement mereka, untuk menggrab pembacanya, itu mungkin. Tapi di TV saya bahkan hampir tidak pernah melakukan itu, karena saya pikir itu bahasa nggak perlu. Sepenting apa sih bahasa itu harus digunakan. Kalau di medsos mungkin ya silakan saja, sepanjang tidak melanggar kaidah dan tidak menyinggung pihak-pihak tertentu atau berbau sara aja.